Halo Sobat Liga 1, masih di Ternate dan kebetulan saya sekarang bisa berjumpa. Ini pertemuan yang sangat mahal karena jadwal beliau tuh susah banget. Dan berhubung kan kita lama nggak ketemu bro. Itu dia, kawan lama. Beliau adalah pelatih head coach dari Malut United, Coach Imran Nahumahri. Bro, ya, kebetulan ini kebetulan semalam Malut tidak kalah, jadi melanjutkan track record tidak terkalahkan di 12 laga ya. Dan sekarang bertahan di peringkat keempat. Bagi sampean ini, kalau kita lihat ke belakang, ini ada klub pendatang baru, kemudian bertahan di 5 besar. Ini yang bisa melakukan Persik Kediri mas, itu tahun 2003 dan sekarang 2005 loh. Maksud saya itu hanya tim yang promosi ya, kemudian bertahan di papan atas. Bagi sampean nih tinggal 5 pekan sisa. Ini tantangan atau bukan? Yang pertama tadi malam ya, dari aspek hasil sebenarnya sangat disayangkan ya. Ingin sih menang, tapi kan lagi sepak bola ya kan. Tapi saya pikir 1 poin itu hasil yang ada bagi kedua tim, karena kita tahu biangnya seperti apa. Saat ini kita berada di posisi 4. Saya selalu bilang bahwa saya selalu berpikir match per match. Ya, artinya saya tidak melihat ke depannya seperti apa. Yang paling penting pertandingan hari ini kita harus selesaikan dengan hasil yang baik. Karena nanti hasilnya itu biar dia ngikut. Terus betul. Beban sih ya, justru ini menjadi tekanan enggak, tantangan bagi saya gitu. Karena sampai mengira nggak sih kalau pekan ke-30 berada di peringkat 4 ini? Kalau dari musim ya. Saya mengambil kata-kata dari salah satu coach banget, persiapan itu membuat kita lebih percaya diri, dan saya percaya itu. Ya, bukan saya tak kabur, saya sombong, tapi memang tim ini betul-betul mereka sangat bekerja keras di latihan. Dari situ saya yakin bahwa tim ini dia akan memberikan hasil yang baik. Tapi sekali lagi saya selalu bilang biar step by step gitu loh. Untuk berada level ini sebenarnya kalau saya sebagai pelatih saya nggak kaget, karena saya lihat pemain saat latihan sangat luar biasa, Mas Bro. Dan itu diterapkan di pertandingan 29 match itu semua clear Mas. Tiap pertandingan itu kan itu berbeda Mas, tapi analisa teman-teman di latihan saat selesai pertandingan itu hampir clear. Perkara ada weakness, saya pikir itu hal yang sangat wajar. Gak mungkin tim bermain 20 sekian pertandingan tuh clear semua kan ya. Dari situ kita analisa, kita belajar lagi gitu loh Mas. Nah, sekarang menarik gini Mas, ini tim sampai banyak pemain bintang. Ya. Kalau kita melihat luar negeri, banyak pelatih yang dia kalah pamor dibandingkan pemain dan akhirnya tidak bisa menentukan kebintangannya. Tapi sampai bisa. Kalau saya tuh iya, kalau saya tuh bintang apa sih? Kalau bagi saya bintang itu saat di lapangan dia memberikan forma di latihan maupun di pertandingan. Dan saya tidak pernah mengharapkan hanya 1-2 pemain. Kan kalau orang lihat Yakob sama Yance mereka kontribusi terhadap tim. Iya, tapi kita tarik ke belakang lagi sebenarnya semua pemain melakukan hal yang sama. Di awal-awal cedera, tapi ada pemain yang menggantikan. Memang di 2 laga ini memang mereka sangat menonjol. Tapi kalau tarik ke belakang kayak saya bilang bahwa semua pemain punya kontribusi yang sangat baik gitu. Pemain bahkan di cadangan pun masuk memberikan kontribusi yang lebih. Jadi sekali lagi Mas Bro, kalau saya tidak pernah mengadakan 1-2 pemain. Bagi saya semua pemain sama. Kasarnya, kalau ada pemain bintang yang tidak disiplin, ada punishment. Pasti. Itu yang bikin kita bisa termasuk buat pemain yang paling mahal sekali. Yes, saya nggak peduli Mas. Saya peduli. Iya betul, karena bagi saya
latihan, pertandingan cermin dari latihan. Oke. Hasil di dalam bukan di apa namanya, bukan nama besar, Ya. tapi hasil itu karena kerja keras. Di latihan lah saya coba untuk maintenance mereka. Kalau bercanda, oke, Ya. silakan kalian keluar. Sekarang di sini tempat kita serius, lapangan serius, di luar kita berteman. Karena itu salah satu cara gue untuk terus memaintenance mereka. Karena mereka ini mungkin sudah lama di zona nyaman. Mereka di awal di Persebonya kan pemain bintang segala macam. Orang bilang pemain bintang. Iya, kalau pemain bintang kalau kita nggak ngelatih mereka di lapangan, di luar lapangan, bagaimana sikap mereka, itu yang orang nggak tahu. Menyatukan isi otak yang berbeda itu kan sangat berat. Buat sampean iri nggak sih? Sampean kalah populer dibandingkan pemain? Justru saya enggak. Justru Karena pernah jadi main bintang masalahnya. justru saya selalu tim ini justru ini staff saya Iya. yang siang malam orang di luar sana nggak tahu kita tidur sampai dini hari, ya kan? Orang cuma pikir kita di latihan, tapi setelah itu bagaimana kita evaluasi itu Iya. tidur hanya 2-3 jam dan itu kan normal. Kalau kita mau bicara hasil lah, harus kerja dulu. Dan pemain ini bintang mereka itu yang harus disorot gitu. Kita hanya maintenance mereka aja. Jadi, itu loh Mas Bro. Logika di sana sampai dalang ya. Ya, Ada wayang yang harus wayangnya, dijalankan. iya. Dan judul wayang itu tergantung pertandingan. Betul. Ini saya punya apa ya? Saya punya sesuatu, saya kasih. Silakan, saya tinggal kontrol. Ada yang salah, saya perbaiki. Oke, paham. Jadi filosofi itu yang belum diterapkan, ada perbaikan, ada yang perlu ditingkatkan. Ya. Nah, sekarang sepak bola Indonesia udah tahu kualitas tim ada 102. Ya. Tanyakan, apa kelemahan selama ini dari 30 pekan? Banyak. Kalau kita Contohnya? bicara defending, Oke. attacking, set piece, attack, set defense, itu semua aspek. Tapi di antara 10 besar tidak banyak kebobolan. Iya, tapi kan sepak bola itu kan tiap saat itu kan berkembang. Iya. Kita analisa lawan analisa kita. Lihat saya tadi malam, kita menganalisis lawan menganalisis kita. Kalau di awal kompetisi kita masih tim underdog, Oke. kita lawan tim yang di atas kita termotivasi. Nah sekarang kebalik, Ya. lawan sekarang motivasi untuk kalahin kita. Nah kita sendiri harus siap dan itu saya tekankan kepada pemain. Dan challenge lebih gede dibandingkan Lebih gede. underdog, ya? Mereka 100%, kita harus 20%. Beda. Itu yang coba saya ingatkan mereka di latihan. Ada 5 aspek tuh yang selalu saya sampaikan kepada mereka. Pertama itu saat latihan, bagaimana menerima program latihan. Ya, yang kedua tuh kita bicara intensitas. Latihan sedikit tapi intensitas. Ya kan? Yang ketiga konsisten. Konsisten harus tuh. Tak bisa enggak. Keempat, agresif. Itu harus selalu di latihan. Dan terakhir clean sheet. Jangan sampai kebobolan. Itu saya bikin di latihan. Jangan sampai kebobolan. 5 aspek itu. Ya? Dari itu. Tapi kan belum tentu 5 ini berjalan mulus terus. Itulah kita coba perbaiki 5 itu terus menerus. Pengaruh presiden penonton. Iya. Faktor kelelahan. Semua faktor banyak. Yang penting tinggal nyaman itu. Yes. Ini 5 aspek ini kan kita bisa handle nih. Tapi di luar itu misalnya traveling, perubahan jadwal, ya kan? Ya. Itu kan di luar kita gitu loh, seperti itu. Sekarang kalau melihat, ini sudah banyak media melihatkan sahabat-sahabatnya Pak. Ya. Apa pesan sampean buat sepak bola Indonesia terkait apa yang sudah diraih untuk saat ini? Kalau saya nggak pernah fokus dengan hal-hal di luar ya, Ya. dengan penonton netizen. Saya fokus dengan karir saya, Mas. Karena saya tipikal orang yang selalu mau belajar. Saya tidak melihat ke depan seperti apa. Saya fokus dengan karir saya belajar apapun yang masukan saya terima kalau itu baik buat saya. Ya, saya tidak pernah baper kalau memang saya dikritik, nggak pernah. Makanya di media sosial saya nggak pernah saya balas, enggak. Justru bagi saya kritik saran itu bagian dari privilege. Bagaimana mereka menghargai saya. Jadi sekali lagi, udah deh kita nggak usah fokus dengan hal yang lain. Kita fokus dengan karir kita belajar dan belajar, udah selesai. Saya follow sampean, ya, termasuk juga di Instagram, ya, di WA, jadi tahu apa yang menjadi status. Ya. Kenapa sering banget mengambil quote dari Ali bin Abi Thalib? Saya pikir kita hidup ini kan nggak bisa sendiri, kita butuh
sesuatu yang bisa merubah hidup kita yang lebih baik. Kita bicara dunia, iya, tapi kan jangan lupa akhirat juga. Kalau hal baik buat kita, kenapa enggak? Karena itu berkait kehidupannya sebenarnya kan sudah ada tuh. Tinggal kita mau ikut apa enggak, Mas. Dan yang paling penting adalah jangan pernah kita alergi untuk dikritik. Orang ngasih saran harus terima. Nggak boleh baper, Mas. Jadi kadang-kadang orang terlalu fokus dengan hal yang lain. Mereka nggak fokus dengan tujuan. Nah, untuk saat ini saya fokus tujuan bagaimana mengangkat tim ini, khususnya bagaimana meningkatkan sepak bola Maluku Utara dan Maluku udah lama tertinggal. Itu niat tulus saya dari dulu, Mas. Dan inspirasi itu ada di quote-nya Olivier. Iya. Oke, Mas Bro, kita lihat dari stadion, kita ngobrol berikutnya. Siap. Oke, makasih. Kita jalan lagi. Mas Bro, ini kan kebetulan saya mengikuti dari awal kompetisi musim ini kan. Dan kebetulan di kita ada pelatih terbaik tiap pekannya, tiap bulan. Alhamdulillah kemarin bulan Maret Anda ditempatkan sebagai pelatih terbaik setelah melihat performa tim sepanjang bulan Maret. Dan dari awal ini satu-satunya pelatih lokal loh, bukan hanya, tapi kan ternyata bisa ini. Buat sampean ini artinya apa, Mas Bro? Ini kan jadi sesuatu, itulah media masih memblow up. Sekali lagi, open. Sekali lagi justru beban sekaligus motivasi dan pembuktian dari saya. Dan umur sampean masih muda loh, masih banyak lain. Jadi beban sekaligus tantangan buat saya, dan ini juga membuktikan bahwa pelatih lokal juga dia bisa kok. Yang paling penting etos kerja. Kita nggak bisa asal ngomong tapi kita nggak ada hasilnya. Jadi kita bicara dulu, etos kerja dulu, baik di luar persiapan, perencanaan, baru kita masuk ke bagaimana metode latihan. Kan latihan sekarang, Mas Bro, udah nggak bisa asal-asal. Kita latihan berdasarkan latihan berdasarkan pertandingan. Kalau tidak ada game, tidak ada latihan. Kalau saya tuh ada game baru latihan karena analisa. Begitupun habis latihan kita ada analisa pertandingan, masuk analisa latihan juga. Dan sukses kita lagi saya kita seperti itu. Jadi sebenarnya bisa kalau teman-teman pelatih mau kerja keras lagi, terus kerja lain tidak ada masalah. Itu dan yang paling adalah bagaimana kepercayaan dari owner. Itu yang paling penting. Dan itu membuat Anda lebih lepas dan lebih berani kan? Iya. Betul. Bisa, sama dengan teknikal. Iya, itu yang paling utama. Kritik sana oke. Tapi kan kalau kita dikasih kesempatan banyak dalam semua aspek terkait bagus. Tahun lalu kan pernah juga dapat kan, meskipun di klub. Ya. Nggak tahu saya ngasih juga. Iya benar, ini teman lama nih. Beda tahun. Beda tahun. Tapi kan situasinya berbeda, Mas. Ya. Setelah itu kan saya masih dari klub itu lagi kan. Iya. Nah, sekarang dari awal. Iya, makanya saya bilang kalau kita tarik ke belakang kan, ini kan saya 11 kali unbeaten ya. Iya. Di PSSI itu kalau saya tidak salah 10 kali atau 9 kali itu unbeaten juga. Nah, cuma kan pas itu saya ada sedikit problem ya, saya dengan mantan pemain yang berbeda juga kan. Justru dengan itu pressure yang berbeda dan itu kita lokal semua. Itu Arhan belum ada. Arhan itu naik pas dari saya. Arhan, Dewangga, Rian, Hul, itu pemain-pemain saya yang dulu bermain kurang. Makanya pada saat saya diangkat jadi pelatih kepala, maka saya bilang, siapa performa bagus dilatih dia main. Saya nggak peduli asing lokal. Dan pada saat itu lokal semua, maka saya percaya. Nah di PSPD ke PSM juga sama. 4 match saya nggak pernah kalah, cuma memang balik lagi udah beda persepsi itu, makanya saya pergi. Nah di sini dia beda kultur, beda pemain, ya kan, kompetisinya juga sekarang udah pakai VAR. Nah jadi kalau saya tiap tahun itu tantangan berbeda-beda, Mas Bro. Dan persaingannya beda ya? Kalau 2-3 kali aja udah pasti out apa segala macam. Jadi memang harus pelatih itu skidis, udah saatnya harus ready, harus siap gitu loh. Saya pikir itu. Ini berarti kan sebenarnya penghargaan ini dengan kata lain, berarti sang pelatih sudah tahu kualitas persaingan dari kompetisi. Pasti ketika, bahkan saya bilang Liga 2 finish, terus kan harus ada evaluasi dan tentu
pemain harus kita tambah, harus kita buang. Karena sekali lagi saya bilang Mas Bro, kita nggak bisa bermain dengan pemain yang sama, dengan taktik yang sama di kompetisi yang berbeda. Dengan taktik yang berbeda juga ya? Yes, Liga 2 pemain asing cuma 3, Liga 1 8. Bagaimana kita bisa menghandle pemain asing yang kita tahu 8 orang dengan taktik yang berbeda, terus pemain lokal baru juga. Ini yang dibutuhkan kerja keras yang sangat luar biasa. Awal-awal memang saya terkendala karena mereka datang dengan kekuatan nambah besar dulu. Nah, dari awal sih keras. Dia bilang oke, saya nggak butuh nambah besar kalian. Saya butuh latihan maksimal, pertandingan maksimal. Latihan kalian nggak maksimal, kalian bisa saya eksklusif. Jadi awal-awal tuh memang banyak pemain yang saya keluarin latihan tuh. Keluarin tuh. Tegas di awal. Tegas awal. Akhirnya sekarang mereka udah, oh iya ya. Ditambah yang itu dia latihan. Itu kayak mana hati. Orang bilang udah habis. Tapi kan masih bisa. Dia bisa bantu tim sampai urutan keempat ya. Sementara kan Alwi kan ya harus dibuat, nggak bisa nggak. Masa iya sih 28 match terus kita di atas. Kalau 1-2 pertandingan mungkin keberuntungan. Nah ini kan udah 28 stabil. Itu yang saya bilang. Nah sekarang kemarin saya sempat ngobrol canda sih dengan owner itu. Artinya ada target musim depan yang diusahakan bisa bagus dengan saat ini. Nah kalau sekarang aja peringkat keempat, harusnya ya. Apa prepare untuk musim depan? Berarti kan standarnya udah beda nih Mas. Ya. Artinya saya udah bisa ngukur. Betul. Saat ini aja musimnya aja kualitas di level ini untuk persaingan ya. Betul. Berarti kalau melihat persiapan klub tidak menutup kemungkinan persaingan yang lebih tinggi gitu. Pasti kan? Dong, pasti. Maka saya bilang tadi pemain. Pasti kan saya bilang tadi Mas Bro, kita nggak bisa bermain dengan pemain yang sama, taktik yang sama di kompetisi yang berbeda. Kan lawan pasti baca kita juga, oh malu dia pasti ini. Ya kan, kalau Mas Bro lihat di beberapa pertandingan kemarin kan lebih wing play. Nah 2 laga ini kan saya bocor sedikit, saya lebih vertikal. Artinya saya coba untuk pelan-pelan untuk musim depan saya coba untuk merubah beberapa taktikal lah. Dan merubah ke vertikal itu bukan hanya spekulasi, artinya di latihan. Jadi nggak bisa musim depan kalau kita bicara target, pelatih juga pasti mau. Tapi pertama kita bicara budget dulu, terus baru kita bicara pemain. Karena pemain sangat membantu. Pemain yang mana? Bukan pemain misalnya pemain top level. Tapi kita bicara pemain yang sesuai dengan kebutuhan tim kita. Misalnya saya butuh gelandang box to box. Terus datangin pemain yang striker. Kan beda. Jadi kira-kira seperti itu. Yang pasti harus ada perubahan kalau kita mau target. Tapi sekali saya bilang itu, bukan kita cari pemain bintang, tapi kita cari pemain yang sesuai dengan posisi yang kita mau. Kalau super bintang itu lebih bagus. Pengalaman itu lebih bagus. Kira-kira seperti itu Mas Bro. Jadi jangan salah persepsi. Mau target juara nih, main ambil aja. Nggak bisa kayak begitu. Oke. Saat ini dijadikan apa yang ada di prestasi Malut bagus, bahkan di luar ekspektasi. Kemudian beragam penghargaan sudah didapatkan. Kepikiran nggak sih musim depan bermain di level yang lebih tinggi? Maksudnya mewakili Indonesia gitu. Mas Bro. Kok tanya apa sih? Seorang pelatih kan pasti punya target pribadi gitu kan. Makanya pelatih itu memang harus dikasih pressure. Pressure itulah dia bisa keluar dari situ. Itu yang di pelatihan. Instruktur bilang yang membedakan guru ya dengan pemimpin atau leadership itu adalah kalau guru dia memberikan jawaban. Ya, kalau si orang pemimpin, seorang pelatih, dia mencari solusi. Sama ketika kita di lapangan, kita bermain dengan ini nggak jalan, kita harus cari solusi. Kita membedakan pelatih dengan guru Mas Bro. Jadi apalagi ditambah dengan ilmu sepak bola ini kan tiap saat dia berkembang Mas Bro. Berubah. Kalau kita nggak bisa adaptasi, ya kita ketinggalan, nggak bisa. Kita bicara sepak bola possession, asosiatif ya kalau kita bilang sekarang ke pelatihan. Tapi kalau misalnya hanya possession, kan yang kita cari itu kan efektivitas. Tim yang possessionnya sedikit, tapi kalau dia efektif dan menang, dia menang. Itu yang kita coba kolaborasi taktikal gitu loh, Mas Bro. Mas Bro, asik banget nih. Pokoknya ilmu yang didapatkan dan pasti teman-teman pemirsa akhirnya tahu siapa sih. Pertanyaan saya terakhir, menurut sampean siapa sih Madam Korea?
Maruri yang seorang biasa-biasa saja, tapi ingin mencoba untuk terus belajar, terus ingin mengetahui hal yang baru. Orang yang terbuka dengan kritik, dengan saran. Ketika dikritik, ketika memberikan saran, nggak pernah baper. Itulah seorang Imran Maruri. Itu teman-teman. Jadi ternyata teman beliau tadi sudah benar-benar menerjemahkan pada kita. Beliau sangat ahli taktikal, berhasil mengatakan, dan ternyata versi beliau seperti itulah. Sukses selalu Mas Bro. Tinggal berangkat Bro. Kita tunggu. Pokoknya nanti dialog-dialog Pasti. kita ngobrol banyak. Ya. Bagaimana sepak bola dan mudah-mudahan prestasi mengikuti. Amin, 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 amin. Amin. Baik pemirsa, terima kasih. Kita bertemu lagi di tema berikutnya. Yap.